apapun yang berdekat-dekat, apapun yang ittiba, apapun yang menempel atau berdekat-dekat dengan Rasulullah, maka dia akan ikut mulia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillah al-yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala al-yauma. Kak ditenaga beda alif lam berarti alif lam ma'rifat. Berarti hari itu satu-satunya, tidak ada lagi hari yang semacam itu. Di hari itu tidak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita bisa punya banyak opsi penaungan. Bisa ngiup di bawah halte, bisa ngiup di Masjid Riyadhus Shalihin Kak Rinto, bisa ngiup di gedung-gedung tinggi dan sebagainya. Banyak pilihan-pilihan penaungan di dunia. Tapi al-yauma, hari itu sobung penaungan sama sekali. Apakah di dalam naungan ini ada Nabi Muhammad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirina wat-thayyibin wa ashabihil ghurril wayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ummatal Islam, ya ikhwatal iman, fi hadhil munasabati sa'idah wa bimithli hadzal istima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alallahu subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratal mustaqim. Amin. Wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita ta'zimi para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para sesepuh masyarakat, wa nakhusu bidzikri para sesepuh takmir Masjid Besar Riyadhus Shalihin, dan juga semua jamaah subuh Masjid Riyadhus Shalihin. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kekuatan istiqomah. Yang hadir subuh ini semuanya sehat, seger waras, rezekinya semakin ngegas, hutang-hutang, tanggungan, kontrakan, SPP, kuliah, air, listrik semuanya lunas. Santak gelu nih kamu utang. Yang belum ngunduh mantu dapat mantu yang soleh-soleha segera mentas. Semua hajat-hajat, cita-cita, keinginan kabul tuntas di tangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kanto mumpung majelis ilmu bebanyak doa, bebanyak afirmasi, harapan-harapan positif kanto. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat adebu, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat itu menaungkan sayapnya di atas kepala orang-orang yang menuntut ilmu. Ridwan bima yasna, karena malaikat itu senang sekali melihat orang-orang yang menuntut ilmu. Oh, di mak tak kelihatan kan toh sayap-sayap malaikat. Iya, karena kalau di Sumenep yang kelihatan itu sayap kuda kan toh, kan sayap kuda simbolnya Sumenep Pak Haji.
Oke, kalau sayap kuda kelihatan, tapi kalau sayap malaikat tidak kelihatan secara mata zahir. Tapi mata batin kita mengimani hadis-hadis dari lisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak dapat melihat sayap-sayap malaikat secara zahir, tapi ketika Nabi Muhammad memberikan basyirah, kabar gembira yang semacam itu, maka kita sebagai pengikutnya, sebagai mukmin, orang yang beriman kepadanya, kita mempercayainya lahir dan batin, zahiran wa batinan. Bapak Ibu jamaah Masjid Riyadhus Shalihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, masjid ini para sesepuh-sesepuhnya sudah memberikan teladan kepada kita semua untuk istiqomah. Kak Dinto neka maulid, Kak Dinto neka hadroh setiap Kamis pagi Pak Ziki. Oh baru sekarang, Masya Allah. Tapi istiqomah, kumpul, memakmurkan salah satu rumah di antara rumah Allah yang Kak Dinto, Masjid Riyadhus Shalihin, ini menjadi jangkarnya Sumenep, Pak. Boleh jadi rahmat dan barokah itu turun di tempat-tempat yang semacam ini, sehingga wilayah Sumenep ini selamat dari bala, wilayah Sumenep ini selamat dari huru-hara, wilayah Sumenep ini selamat dari bencana. Di antara asbabnya adalah masih ada majelis-majelis ilmu ba'da subuh yang semacam ini. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita istiqomah. Wabil khusus ini adalah bulan istimewa, bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana pada bulan ini lahir seorang pribadi besar dengan prestasi peradaban yang besar, karena beliau sallallahu alaihi wasallam di backup, didukung dan kemudian dimenangkan oleh zat yang maha besar, Allahu Akbar, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang mulia, yang apapun ketika menempel atau berdekat-dekat dengan Rasulullah, maka dia akan ikut mulia. Wilayah Jazirah Arabia, wilayah Arab, sebelumnya wilayah yang gersang, bukan apa-apa dan tidak dianggap siapa-siapa. Bahkan Romawi dan Persia saat itu enggan, tidak sudi menjajah Arab karena bukan siapa-siapa. Tapi karena di wilayah Arab lahir seorang sosok agung, yakni Nabi Muhammad SAW, hari ini kita tahu wilayah Jaziratul Arabiyah menjadi wilayah yang mulia. Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan seluruh kabilah dari keluarga-keluarga yang lahir darinya Nabi Muhammad SAW juga ikut mulia. Al-Quranul Karim yang merupakan mukjizat besar yang dibawa oleh Nabi Agung ini juga merupakan kitab yang kita muliakan, termasuk bulan di mana beliau sallallahu alaihi wasallam lahir, ini juga merupakan bulan yang mulia. Apapun yang berdekat-dekat, apapun yang ittiba, apapun yang menempel atau minimal setidaknya mendekat kepada makhluk mulia ini, yakni Nabi Muhammad SAW, maka juga akan ikutan mulia. Semoga kita meskipun bukan siapa-siapa, tidak kenal beliau, jauh dari beliau secara jarak dan waktu, tapi karena kita umat beliau, mengimani risalah beliau, kita termasuk yang terpancar kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita bersama, kita berjumpa pada subuh hari ini, kita pun juga merindukan dan menginginkan, ini adalah syafaatul uzma, pertolongan yang agung, pertolongan yang paling besar di hari tidak ada lagi pertolongan di hari itu, yakni pertolongannya, syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kita tadi membaca solawat, di mana di dalam isi solawat-solawat tadi kita memuji-muji Nabi, maka pada berikutnya kali ini kita akan mengkaji apa saja saran-saran, nasihat-nasihat, dan juga aturan-aturan dari Nabi Muhammad SAW untuk kemudian bisa kita mengikutinya. Seorang pencinta yang sejati, orang yang benar-benar cinta, itu manis di hati, manis di ucapan, dan juga nyata dalam tindakan.
Nah, di antaranya agar kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad, kita harus mengkajinya, kita harus mengilmuinya. Maka dari itu Kak Dinto neka saya ongkuh Kak Dinto. Ba'da subuh, habis sholat jamaah subuh, lalu kemudian dilanjutkan hadroh sholawatan, dan kemudian dilanjutkan kajian majelis ilmu. Insya Allah ini berkah yang berlipat-lipat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Izinkan Al-Fakir sebelumnya mohon maaf tanpa bermaksud menggurui kepada ajunan sedaja Kak Dinto. Izinkan kami membawakan satu hadis yang mana kami mendapatkan hadis ini dari guru kami, murabbi kami, yakni Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid, yang kemudian sekarang beliau masyhur di Malaysia, tapi beliau aslinya Kak Dinto Bendebesah, Bondowoso. Al-Fakir asli Jember Kak Dinto, sebelana Bendebesah Pak, samping sebelah selatan sekuni dari Bendebesah. Sebelumnya pun abdina nyoan pengapora dek sedejena ajunan sedeje abdina ki tak lancar bahasa Madura tak napa ki? Tak napa. Ke Kak Dinto nak kasih ke kita pati second di sini aja. Jember sebelahnya Bondowoso. Di situ Habib Ali, kemudian ketika beliau pulang kampung kami menemani dan kami mendapatkan hadis ini beserta penjelasannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullahu fi dillah, al-yauma la dilla illa dilluhu. Ada 7 golongan yang mendapatkan penaungan Eki Kak Dinto dari Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma Kak Dinto neka beda alif lam, berarti alif lam makrifat, berarti hari itu satu-satunya, tidak ada lagi hari yang semacam itu. Al-yauma la dilla illa dilluhu, tidak ada penaungan, tidak ada hari yang semacam hari itu. Pak Bu Abdina pengen tanya Kak Dinto neka, pengen bertanya, rengsong ngenepkan toh mon panas kening terik matahari kan toh biasanya nyari penaungan napa bahagia kening terik matahari. Naungan mak engak bule kan toh dari berek kan toh bule sobung matahari. Kak Dinto berjemur mereka. Ada pas mau orang-orang Indonesia, Kak Dinto pun tobuk matahari engki. Tobuk pun kening apa namanya Kak Dinto terik. Terkena terik matahari kita sudah puas, sehingga ketika kena terik matahari di lampu merah atau di lapangan upacara terkena terik matahari, kita cenderung mencari iup-iupan, mencari naungan agar melindungi kita dari panasnya terik matahari. Dan bayangkan al-yauma la dilla illa dilluhu, di hari itu tidak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita bisa punya banyak opsi penaungan, bisa ngiup di pohon, di bawah pohon, bisa ngiup di bawah halte, bisa ngiup di Masjid Riyadhus Shalihin Kak Dinto, bisa ngiup di bawah kanopi-kanopi, bisa ngiup di gedung-gedung tinggi dan sebagainya. Banyak pilihan-pilihan penaungan di dunia. Tapi al-yauma, hari itu sobung penaungan sama sekali. Kenapa kok bisa sobung penaungan? Para ulama kemudian mensyarah hadis ini, di antaranya Al-Imam Al-Qustolani rahimahullah. Beliau menyatakan yang dimaksud dalam hari ini adalah yaumul mahsyar, hari padang mahsyar, di mana semuanya rata dengan tanah, tidak ada satupun bangunan yang tinggi, karena itu terjadi sebada hari kiamat. Maka dari itu ini menjadi sangat penting. 7 golongan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad mendapatkan naungan menjadi sangat penting untuk kita pelajari. Semoga kita semua termasuk minimal salah satu di antaranya. Amin ya Rabbal Alamin. Sab'atun yudilluhumullahu fi dillah, al-yawma la dilla illa dilluhu. Yang pertama, imamun adil, yakni pemimpin yang adil, menjaga amanah kepemimpinan di wilayah kita masing-masing. Imamun adil Eki Kak Dinto tidak harus seseorang yang menjabat, tetapi sebagaimana hadis Nabi yang lainnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kita ini adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.
Di rumah, pemimpin rumah tangga, kita dimintai pertanggungjawaban. Apakah anak istri sudah makan? Apakah anak istri sudah sholat? Apakah di rumah tidak bocor? Apakah kebutuhan rumah sudah terpenuhi? Eki Kak Dinto mas'ulun an ra'iyatihi, dimintai pertanggungjawaban atas wilayah kepemimpinannya. Beda saya kantor, pemimpin dimintai pertanggungjawaban atas amanah-amanah di kantornya. Eki Kak Dinto beda saya menjabat akan dimintai pertanggungjawaban terhadap wilayah jabatannya dan sebagainya. Yang pertama, kenapa imam adil itu sangat istimewa? Karena adilnya seorang imam itu akan berdampak pada makmum-makmumnya. Seseorang yang biasa dia baik dan adil itu bagus, tapi hanya untuk dirinya. Sementara seorang imam yang adil, maka keadilannya akan berdampak kepada kaum yang menjadi pengayomannya. Hakikat itu, maka mari sejak sekarang kita, oh iya ya, saya ini punya amanah kepemimpinan di rumah, di kantor, atau di masjid, atau di majelis. Mari kita berbuat sebaik mungkin. Saya Kak Dinto sesuai dengan amanah kita masing-masing untuk meraih derajat imamun adil. Yang kedua, syabbun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jal, yakni pemuda yang sejak masih masa mudanya dia itu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang tua yang bertakwa. Kak Dinto mun beda orang sepuh, rajin salat, rajin ke masjid, Allah Kak Dinto cinta. Tapi Allah jauh lebih cinta kalau ada anak-anak muda yang sejak masih masa mudanya dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masa muda ini masa bergejolak. Kenapa yang kiwa? Ajunan kan pernah ngodetan pernah, Pak. Masa muda itu masa yang sulit, masa yang susah untuk mengendalikan hawa nafsu, mengontrol diri, untuk kemudian berbuat istiqomah dalam kebaikan, susah. Maka dari itu poin yang kedua ini, syabun nasya'a fi ibadatillah, benar-benar istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dalam kitab Fiqhus Sirah Dirasat Minhajiyah Ilmiyah, Asy-Syaikh Muhammad Said Ramadan Al-Buti meriwayatkan bahwasanya 4 hari sebelum wafatnya Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan beliau itu sempat demam. Jadi Rasulullah sebelum wafat sempat demam, dan 4 hari sebelum hari kewafatan beliau Eki Kak Dinto memanggil para senior-senior, para sahabat kibar, sahabat-sahabat Eki Kak Dinto, saya senior, saya usia sepuh, dipanggil sama Nabi Muhammad. Ternyata Rasulullah memberikan wasiat pada saat itu, fastausu bisyababi khairon, aku tolong nitip jaga baik-baik anak muda. Masya Allah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya perhatian khusus, punya pandangan khusus tentang anak-anak muda. Bahkan 4 hari sebelum wafatnya beliau adebu, beliau memberikan mewasiatkan kepada kita untuk menjaga anak-anak muda dari umat ini dengan baik. Ini menjadi PR bagi kita semua yang merasa masih muda. Ayo kita kembali kepada masjid, kita kembali kepada agama, kita kembali kepada ibadah. Yang mungkin sudah pernah muda, paling tidak yuk kita ada kepedulian mengajak anak-anak kita, keponakan kita, tetangga kita, atau siapapun yang kita lihat masih muda untuk kembali kepada masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sekedar bicara, ternyata menjelang kewafatan beliau tersebut, beliau juga melakukan af'al, tindakan yang nyata. Beliau menyiapkan satu pasukan besar umat Islam yang panglima amirul jihadnya ditunjuk seorang anak muda. Dalam satu riwayat disebutkan usianya 19 tahun, namanya Osamah bin Zaid radhiyallahu anhu. 19 tahun memimpin pasukan besar umat Islam yang kemudian sebada wafatnya Rasul, Abu Bakar As-Siddiq selaku khalifatul Rasul melanjutkan ini karena ini warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di poin yang kedua ini, berarti menunjukkan bahwa Nabi Muhammad mempunyai visi besar. Beliau itu sudah mikir jangka panjang untuk umat ini, Pak. Eki Kak Dinto namanya regenerasi. Beliau memahami bahwa
tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Hari demi hari itu dipergilirkan di antara manusia. Sobung saya abadi di dunia ini. Termasuk beliau ingin menjaga agar perjuangan umat Islam Kak Dinto terus berjaya dan menyebar di mana-mana tempat. Beliau ingin melakukan regenerasi di setiap zaman Kak Dinto. Maka beliau mencontohkan, mewasiatkan menjaga anak-anak muda dan mencontohkan memilih Osama bin Zaid radhiyallahu anhu sebagai panglima perang untuk melanjutkan futuhat-futuhat Islam di berbagai penjuru negeri. Pak Kak Dinto neka Osama bin Zaid ki bener Osama bin Laden Pak bener ki. Neka sahabat Nabi, nama sahabat Nabi sahabat Sighar, sahabat yang masih muda pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Yang ketiga, yang pertama imam yang adil, yang kedua pemuda yang istiqomah taat kepada Allah sejak masih masa muda, dan yang ketiga warajulun mu'allakun bil masajid, yakni orang, meskipun Kak Dinto secara redaksi rojul disebut rojul, tapi Kak Dinto mujmal, berlaku umum. Jadi tidak hanya laki-laki, perempuan pun juga demikian, bapak-bapak, ibu-ibu dan sebagainya. Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yakni orang yang hatinya terpaut dengan masjid, orang yang hatinya cinta dengan masjid. Kenapa? Karena biasanya orang itu mencintai rumahnya sendiri, bebegus lantai rumah, bebegus AC rumah, setiap hari raya beri cat yang baru, cat rumah. Tapi Kak Dinto orang istimewa. Kenapa? Karena yang hatinya terpaut, kecintaannya, loyalitasnya bukan rumah pribadinya, tapi rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid. Kadipun apa Kak Dinto yang dimaksud dengan mu'allakun bil masajid? Ketika dia di rumah kemudian terdengar panggilan azan dari masjid, hatinya terpaut dengan masjid. Ketika dia dapat rezeki, yang diingat pertama kali, oh masjid neka butuh napa neka. Ketika dia sedang safar di perjalanan, yang diingat bukan tempat-tempat tamasya, bukan tempat-tempat diskotik, tapi oh Kak Dinto beda masjid, mampir ke masjid dan sebagainya. Maka dari itu yang pertama ini PR buat kita umat Islam untuk senantiasa mentautkan hati kita dengan masjid. Yang kedua ini juga PR bagi para pengelola masjid, yakni para takmir, untuk sebaik mungkin memberikan riayah, memberikan pelayanan kepada umat sehingga membuat umat Islam ini terpaut hatinya dengan masjid. Kak Dinto neka pada saling memberikan pahala. Yang kita sebagai kaum, sebagai umat, kita ingin mendekat kepada masjid. Yang takmir, pengelola masjid, kemudian mengayomi dan melayani setiap umat yang datang ke masjid. Kak Dinto neka bikin pebunga ateh Nabi Muhammad, membuat bangga Nabi Muhammad, membuat senang dan bahagia Nabi Muhammad. Nah, boleh Kak Dinto semakin bulan Maulid Kak Dinto istilah kata ulang tahunnya Nabi Muhammad. Mari kita semangat memberikan hadiah terbaik untuk Nabi Muhammad. Jadi imam yang adil, menyiapkan anak-anak muda yang istiqomah ibadah, menautkan hati dengan masjid, baik sebagai umat, sebagai kaum, maupun sebagai pemimpin kaum atau sebagai pengelola masjid, agar kita semua dapat membuat bangga Nabi Muhammad. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillah istama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Ini ada catatan kaki lagi-lagi. Al-Imamun Nawawi memberikan catatan kaki bahwasannya meskipun disebut rajulani, dua orang laki-laki, tetapi yang dimaksud dalam hadis ini itu bersifat katsir, banyak, meskipun cuma dua ataupun lebih dari dua orang yang mereka itu mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, urusan-urusannya juga karena Allah, proyeknya proyek agama Allah, maka mereka yang dimaksud dalam poin keempat dalam hadis ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini manusia, manusia itu makhluk sosial, bukan makhluk sosial, tapi makhluk sosial. Kita memang cenderung senang berkumpul, tapi yang dimaksud dalam hadis ini bukan sembarang perkumpulan. Mon orang kumpul-kumpul, adik kumpul di tempat saya, apa? Bagi-bagi bansos, bantuan sosial. Banyak Pak, tak usah banyak pun
otomatis banyak orang kumpul demi urusan bansos. Gini bangki. Nah, apa boleh nih kan? Oh, mari kumpul di tempat saya, ada JJS, jalan-jalan santai. Akan Kak Dinto kan bulan Agustus. Nah, kebetulan nama saya Hutri, HUTRI. Saya lahirnya 17 Agustus pas. Maka Kak Dinto namanya HUTRI kan tuh. Hadirilah jalan-jalan santai di alun-alun Sumeneb dengan hadiah 1 unit NMAX dan PCX. Pak Gula pengen tanya, Pak. Tiketnya gratis. Terus kemungkinan besar menang. Kira-kira ajunan, Pak, tekak demam, tekak sakit. Rabu apa enten, Pak? Rabu, Pak. Tekak izin kantor dan sebagainya, Pak. Padahal ya itulah, manusia itu suka ngumpul. Manusia itu suka saling seperti ini. Tapi kalau urusan dunia, semangat manusia. Ayo kumpul, compokan gula. Kenapa? Beda urusan project nih, nilainya 7 miliar. Nih kalau kita sukses ya paling dapat cuan, dapat untung 2 miliar. Bagi-bagi 7 orang, wah lumayan. Langsung, Pak. Tekak demam, tekak ngantuk nih kayak medureun apa ini? Tekak tengedeh, tekak napa? Mangkat, Pak. Engki napa engki? 2 miliar bagi reng petok lumayan dan sebagainya. Orang papolong, orang kumpul urusan dunia itu wajar. Banyak pun orang demikian. Tapi orang yang berkumpul, orang yang kemudian bersama, orang yang kemudian bersatu untuk urusan agama Allah, kanto yang teruji imannya, kanto yang kemudian mendapatkan keistimewaan dari hadis Rasulullah SAW Kak Dinto. Kenapa? Ya karena kalau kumpul-kumpul agama, sobung proyek kah? Gini bagi, Pak. Sobung apa ki? Pokok urusan-urusan agama Kak Dinto sobung cuan nah, kanto. Maka dari itu mereka-mereka yang istiqomah ini mendapatkan bisyarahnya dari Allah dan dari lisan mulia Rasulullah SAW lewat hadis ini, yakni mereka mendapatkan naungan di antara naungannya Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kelima, wa rajulun ja'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yakni seorang laki-laki. Nah, kalau ini spesifik, Pak. Imam Nawawi ngasih catatan kaki. Kalau ini spesifik, seorang laki-laki, meskipun nanti sebagian ulama mutakhirin mengatakan ini juga berlaku mafhum mukhalafah. Laki-laki juga terkena khitab hadis ini, perempuan sebaliknya juga terkena dalam khitab hadis ini. Seorang laki-laki yang kemudian didatangi oleh seorang perempuan, meskipun definisinya redaksinya di sini jaa, datang, ya kita paham yang dimaksud dengan jaa di sini tidak sekedar datang, tapi maksudnya menggoda. Seorang laki-laki yang datang kepadanya seorang perempuan yang menggoda dia. Bukan perempuan biasa, dzatu mansibin, dia itu munsib, dia itu punya jabatan, anaknya orang kaya, yang mana orang-orang tidak akan berani mengganggu dia. Satpol PP tak mungkin ganggu, polisi tak mungkin berani menelisik dan sebagainya. Kenapa? Karena munsib ini orang yang sangat berpengaruh, seorang perempuan yang kuat secara pengaruh, mungkin anaknya raja atau mungkin anak pejabat dan sebagainya. Wajah malin dan cantik. Coba Pak bayangkan, kita diam-diam baik-baik, lalu kemudian datang perempuan ngegoda, bukan perempuan biasa, ini perempuan berpengaruh, cantik, dek remah reng laki, Pak, biasanya, Pak. Nah, para ulama kemudian memberikan penjelasan, di antara contoh dalam hadis ini adalah kisahnya Nabiullah Yusuf alaihi salam, sebagaimana beliau sempat digoda oleh Imra'atul Aziz. Jadi istrinya dari penguasa pada saat itu, istri orang yang berkuasa digoda. Tapi laki-laki itu mengatakan, inni akhafullah, sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal, Pak, kenapa kok di sini dijelaskan dzatu mansibin, dirinci zatnya, sifat atau karakteristik perempuannya dijelaskan? Karena ini seakan-akan menjadi puncak godaan bagi seorang laki-laki. Kak Dinto neka orang sobung saya bengal ganggu. Kak Dinto neka hukum lolos nih harusnya nih. Radin boleh. Wah, seakan-akan ini puncak godaan kepada seorang laki-laki. Dan di antara puncak godaan itu dia memilih menundukkan hawa nafsunya dengan mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini juga sebaliknya mafhum mukhalafah. Meskipun ini catatan dari ulama mutakhirin ya, dari ulama zaman-zaman sekarang, berlaku juga bagi perempuan. Jadi kalau perempuan didatangi laki-laki, digoda oleh laki-laki untuk berbuat zina dan sebagainya, yang mana laki-laki ini laki-laki berkuasa, crazy rich, pokok anu lah gege kak dintone kareng laki neka menggoda. Lah perempuan ini mengatakan inni akhafullah, sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman semangkin, Pak, Masya Allah, tak usah jaa. Ini dalam hadisnya ini didatangi loh ya, laki-lakinya tidak menggoda tapi dia tiba-tiba didatangi gitu. Pon zaman semangkin, Pak, enten gula tak mendatangi, gula cuman compok bayi, tapi HP kan tuh Pak, HP, scroll TikTok, scroll napa Pak, waduh, aurat bergentayangan kan tuh lagi, aurat bergentayangan di mana-mana dan sebagainya. Maka kalimat inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah, ini menjadi benteng, Pak, menjadi benteng untuk kita semua, agar kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang dimurkainya. Amin ya rabbal alamin. Saya agak percepat, tinggal 2 hadis lagi. Yang ke-6, yang ke-6, wa rajulun, yang kelima bagi. Yang ke-6, wa rajulun tasaddaqa bisodaqatin fa'akhfaha, seorang laki-laki yang kemudian bersedekah dengan sedekah yang sembunyi-sembunyi, hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiku yaminuhu, sampai-sampai seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Nah, itu majas, perumpamaan, sampai saking tersembunyinya tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Ya meskipun Kak Dinto kan satu badan ya pasti tahu lah, cuman sampai saking halusnya, sampai saking sir rahasianya, tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Ada catatan kaki dari para ulama bahwasannya bersedekah secara terang-terangan itu hukumnya boleh. Bersedekah dengan disebutkan nama, misalkan bede Jumat berkah, Jumat minggu Kak Dinto, Bapak Fulan, Ibu Fulana, sedekah nasi 100 porsi, 50 porsi, itu hukumnya boleh, itu tidak haram. Boleh jadi itu karena kemudahan administrasi, atau juga biar memotivasi jamaah yang lainnya untuk ikut berinfak juga. Itu tidak salah, dengan terang-terangan tidak salah. Tapi fa'akhfaha, sedekah dengan sembunyi-sembunyi, itu jauh lebih istimewa. Kenapa Pak? Karena lebih selamat kan tuh, apa bahasa Madura ini lagi selamat, lebih aman dalam hati kan toh. Kalau sedekah terang-terangan boleh dan bagus-bagus saja, tapi awalnya bisa jadi ikhlas, awalnya ikhlas Pak. Wah bismillah, gula ikhlas lillahi ta'ala, sebut nama gula 1000 porsi Jumat berkah, biar memotivasi yang lain, orang-orang kaya sunnah yang lain juga semangat berinfak. Bagus niat awalnya. Lalu kemudian berjalan waktu, di pertengahan pas saat acara berlangsung, pas ketua panitia acara nopo MC lupa menyebut nama-nama donatur dalam ate, tak sebut nama gula, enggak ben awas ben dan sebagainya. Wah kan toh rawan istilahnya apa lagi, rawan tergoda. Hati ini awalnya ikhlas, bismillah lillahi ta'ala, ikhlas awalnya. Nah tengah-tengah Kak Dinto yuwaswisu fi sudurin nas, was-was dalam hati, wah mak tak sebut nama gula, enggak ben nggih, ben tak nyebut nama gula ben nggih, nek donatur utama nek ben dan sebagainya. Nah, maka fa'akhfaha, sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu jauh lebih afdol dan mendapatkan khususiyah, keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ke-7, wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu, yakni seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dalam kesendirian. Berarti ini hubungan privat antara dia sama Allah, tidak ada orang yang lihat, tidak ada orang yang mengetahui. Fafadat ainahu, di tengah zikirnya itu dia menangis, dia ingat dosa-dosanya, dia ingat kekurangan-kekurangannya. Kalaupun toh dia orang yang soleh tidak berdosa, dia ingat Allah kasih dia kesempatan amal 10, tapi dia hanya mengamalkan 9. Tidak dosa,
tapi kurang optimal dalam beramal soleh, menangis dia, terus mengevaluasi diri, terus muhasabah dan sebagainya. Zakarallahu khalian, sendiri. Ini penting, Mbak. Kenapa? Ngapunten kantong, ngapunten. Biasanya orang mon banyak kumpul, Kak Dinto neka beda istilah psikologi massa. Psikologi massa. Jadi orang kalau kumpul banyak, kemudian renungan, setong nangis, biasanya orang-orang sekitarnya norok nangis. Yang kenapa yang terbawa perasaan, terbawa emosi kan. Itu biasa. Itu tidak istimewa lah. Ya bagus tapi biasa. Sementara yang seorang laki-laki atau seorang perempuan juga, rajulun dzakarallahu khalian, dia berzikir kepada Allah sendiri di tengah malam, di tengah saat tahajudnya, sampai dia nangis, ya Allah, Engkau ini ngasih nikmat aku banyak sekali. Engkau ini, aku dulu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, Kau jadikan aku seperti ini dan sebagainya. Sampai kemudian menetes air matanya. Disitulah orang tersebut istimewa sehingga mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pun cukup ya Kak Dinto. Semoga kita semua termasuk di antara 7 golongan ini, sehingga yang mana nanti kita akan bernaung di dalam naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sebagai kesimpulan, apakah di dalam dhilluhu, naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah di dalam naungan ini, di dalam hadis ini tadi ada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ada nggak di dalam area itu, dalam naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jelas, Pak, otomatis pasti ada. Maka barang siapa yang ingin berjumpa Nabi Muhammad di padang mahsyar, ingin dikenali oleh Nabi Muhammad di padang mahsyar, ingin bermaiyah, rindu, ketemu, temu kangen dengan Nabi Muhammad SAW, punya cita-cita minimal 1 di antara 7 golongan ini. Kalaupun belum bisa 7-7-nya, minimal 1 dari 7 golongan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kita kekuatan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Demikian dari abdina, kurang lebihnya mohon maaf. Aku liqouli hadza wa astaghfirullahaladzim li walakum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.